Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema Datang pada Yesus. Dan firman Tuhan yang akan mendasari kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta ini memiliki nama lain, yaitu sakit lepra. Ya, kusta atau dikenal juga dengan sakit lepra. Dan penderitaan orang yang mengalami sakit kusta ini punya penderitaan yang begitu hebat. Mengapa? Karena mereka ini menderita secara fisik dan juga menderita secara psikis. Penderitaan mereka ini secara fisik ini dapat dilihat dari kusta yang timbul di dalam diri mereka ini, dimulai dari bintil-bintil kecil yang timbul di dalam bagian tubuh tertentu. Dan bintil-bintil kecil ini kemudian bertambah besar dan bernanah. Dan kalau bintil yang besar ini, yang bernanah ini pecah dan kena di area kulit yang lain, maka kulit yang terkena pecahan dari nanahan itu akan juga diserang oleh kusta. Sehingga lama-kelamaan orang yang sakit kusta atau penyakit kusta ini akan menyerang seluruh tubuh orang tersebut. Bahkan kalau penyakit kusta ini dia menyerang kaki atau tangan seseorang, maka virus dari penyakit kusta ini akan membuat luka yang menganga, dan itu sangat menyengsarakan bagi orang yang mengena sakit kusta ini. Kalau sakit kusta ini kena di wajah seseorang, maka penyakit ini akan dapat merontokkan alis mata kita dan bulu mata kita. Bahkan membuat luka di wajah kita sehingga mata kita dapat tertutup karena luka-luka tersebut. Dan ini penderitaan yang begitu besar dan begitu hebat secara fisik. Bahkan tidak sampai pada luka-luka yang ada di dalam tubuh, tapi dalam tahap-tahap tertentu penyakit kusta ini dapat memutuskan ruas-ruas jari kita. Jadi pertama-tama ruas jari ini putus, lalu jari satu putus, jari dua putus, bisa memutuskan ruas-ruas jari kita. Bahkan ada yang bisa memutuskan seluruh tangannya atau seluruh kakinya. Dan yang lebih parah lagi, bahwa sakit kusta ini dapat membawa kematian. Nah, itu penderitaan fisik yang dialami oleh orang yang sakit kusta. Dia juga bukan hanya penderitaan fisik, tapi ada penderitaan psikis yang juga dialami oleh orang sakit kusta. Sakit kusta pada waktu dulu dianggap sebagai sebuah kenajisan. Jadi orang yang sakit kusta dianggap orang itu adalah orang yang najis. Dan kepada orang yang sakit kusta ini, mereka akan dikenakan pakaian yang tercabik-cabik atau pakaian yang sobek-sobek, compang-camping. Dan rambutnya dibiarkan untuk terurai saja. Dan mereka harus menutupi wajah mereka, dan kemudian mereka harus berteriak, "Najis, najis!" setiap kali kalau melihat orang asing ada di dekat mereka. Dan ini sungguh menderita sekali. Bukan sampai pada mereka harus berteriak najis, najis saja. Tapi orang yang sakit kusta ini, mereka harus diasingkan dari keluarga mereka, dari saudara mereka, sahabat mereka, dari lingkungan masyarakat. Mereka harus diasingkan. Di dalam Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 berkata, "Maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik
rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan itu, tempat kediamannya. Ya, jadi sungguh secara psikis orang yang sakit kusta ini begitu tertekan secara batin. Mereka harus berteriak najis, najis. Ini merupakan sebuah peringatan supaya orang tidak mendekati mereka, supaya orang yang mungkin akan bertemu dengan mereka segera menghindar. Karena apa? Karena kalau orang itu dekat kepada mereka, maka orang tersebut bisa menjadi najis, sama seperti orang kusta ini. William Barclay berkata, abad pertengahan yang memperlakukan hukum Musa, imam yang memakai stolanya dan membawa salib menuntun orang kusta ke gereja dan melaksanakan pelayanan penguburan untuknya. Orang kusta adalah seorang yang dianggap sudah mati meskipun masih hidup. Jadi orang kusta ini bukan saja terpisah dari orang-orang yang dikasihinya, tapi orang kusta ini juga dianggap sudah mati. Ya, sehingga William Barclay tadi bilang bahwa para imam datang ke gereja dan melakukan ibadah penguburan kepada si kusta karena dianggap mereka sudah mati. Jadi penyakit kusta ini adalah penyakit yang benar-benar memisahkan mereka dari sesama, memisahkan mereka dari orang-orang yang terkasih. Karena itu penderita kusta ini benar-benar tersingkir dari kehidupan masyarakat, dikucilkan istilahnya begitu. Dan ini merupakan penderitaan batin yang luar biasa. Karena itu ketika di dalam teks yang kita baca, ketika si kusta datang lalu dia bertemu dengan Yesus, maka ada hal yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah, maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta ketika dia melihat Yesus, dikatakan dia datang kepada Yesus. Dan dalam ayat 2 ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal indah dari tindakan yang terkandung di dalam si kusta ketika dia berkata kepada Yesus, dia datang kepada Yesus. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar tentang hal-hal indah dari tindakan yang terkandung di dalam kata-kata dan tindakan si kusta ini. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa si kusta ini datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Saudara, mengingat aturan Taurat yang melarang si kusta ini berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, maka ketika si kusta ini datang kepada Yesus, maka ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani. Karena aturannya adalah yang sakit kusta, orang yang kusta tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Bahkan kalau kita lihat tadi bahwa dalam aturan yang ada, orang yang sakit kusta ini dia harus berteriak najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya menanda agar rombongan Yesus tidak mendekat kepada dia. Tapi di sini apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah justru dia datang kepada Yesus. Dan ini menunjukkan tindakan berani daripada si kusta. Bahwa si kusta berani menantang aturan-aturan yang ada saat dia datang kepada Yesus. Nah, kelihatannya bahwa si kusta ini kenapa begitu berani datang kepada Yesus? Karena si kusta ini percaya dan dia yakin bahwa Yesus mau menerima dia dan berbelas kasihan kepadanya. Ya, itulah yang membuat dia yakin bahwa dia datang kepada Yesus. Yesus tidak menolaknya, tapi Yesus akan menerima dia dengan tangan terbuka. William Barclay berkata, tak akan ada orang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat atau rabi Yahudi. Penderita penyakit kusta tahu bahwa ia pasti akan dilempari dengan batu dan diusir.
Tetapi penderita yang satu ini toh datang mendekati Yesus. Ia tidak akan melakukan hal itu kalau ia tidak mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Yesus mau menerima dirinya. Ia tidak merasa najis untuk datang kepada Yesus. Ya, jadi di sini si kusta berpikir bahwa senajis apapun dia, sehina apapun dia, sekotor apapun dia, semengerikan apapun dia, sebejat apapun dia, dia percaya bahwa Yesus pasti mau menerimanya. Makanya dia datang kepada Yesus. Dan apa respon dari Yesus ketika si kusta dengan berani datang kepadanya? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus menunjukkan sikap bahwa dia menerima si kusta itu. Yesus tidak bertindak seperti ahli Taurat dan para rabi Yahudi yang menghindari orang kusta atau bahkan mengusir mereka, melempari mereka ketika mereka mendekat. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus menerima si kusta itu dengan mengulurkan tangannya dan menjamah si kusta. Saudara, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa Yesus Kristus mau menerima setiap kita yang datang kepadanya. Karena itu, sebagaimana si kusta punya keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia, maka keyakinan ini haruslah ada di dalam hati kita semua. Tidak boleh ada seorang pun yang berpikir bahwa kita terlalu najis, terlalu berdosa, terlalu kotor, terlalu hina, terlalu kecil, terlalu remeh untuk tidak bisa diterima oleh Tuhan. Tuhan mau menerima kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Yesus tidak akan menolak. Saudara, seringkali kita jatuh di dalam dosa yang berat atau dosa yang besar, dan apalagi dosa itu kita lakukan secara berulang-ulang, maka ada timbul perasaan untuk tidak berani atau tidak layak untuk datang kepada Yesus. Mungkin perasaan kita ini juga sama dengan perasaan si bungsu dalam kisah anak yang hilang, di mana ketika si bungsu keluar dari rumah bapaknya, dia berfoya-foya dan sampai dia sadar bahwa dia menderita. Dia mau datang kepada Bapa dan dia bilang kepada Bapa, Bapa, saya tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Di dalam Lukas 15 ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mungkin perasaan itu ada juga di dalam diri kita. Tapi ketahuilah bahwa Yesus mau menerima saudara. Seberapapun kotor, bejat, hina saudara, Yesus mau menerima saudara. Seperti respon seorang ayah yang menerima anaknya si bungsu dalam kisah pertobatan si bungsu. Ayah ini begitu gembira menerima kedatangan anaknya. Begitu pula dengan Yesus, tangannya terbuka menerima setiap kita yang mau datang kepadanya. Ya, Yesus menerima kita asalkan kita dengan sungguh-sungguh datang kepadanya, dan kita boleh percaya bahwa Dia mau menerima kita. Dia tidak pernah menolak para pemungut cukai yang datang kepadanya. Dia juga tidak menolak para pelacur yang datang kepadanya. Dia tidak menolak orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Dia menyambut mereka semua. Demikianlah Dia juga mau menerima saudara untuk datang kepadanya. Ada satu pujian yang mengatakan, tangan Yesus terbuka, menunggulah. Tangannya terbuka, menunggulah. Tangan Yesus terbuka, menerima setiap
saudara yang mau datang kepadanya. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Sekalipun saudara sangat berdosa dan menurut orang saudara tidak bisa diampuni. Saudara mungkin sangat bejat dan menurut orang kejahatan saudara sudah tidak bisa ditolerir. Tapi ketika saudara datang kepadanya, tangannya terbuka untuk menyambut saudara. Saudara, fakta bahwa Yesus mau menyambut kita juga mengajarkan bahwa sebesar apapun penderitaan kita, seperti si kusta ini, baik itu penderitaan sakit penyakit, mungkin sakit selama ini yang tidak sembuh-sembuh, masalah persoalan di dalam rumah tangga yang membuat kepala saudara pusing, hati saudara kacau, persoalan dalam studi, persoalan dalam pelayanan dan sebagainya. Saudara boleh bawa itu kepada Tuhan dan Dia tidak akan menolak saudara. Bawa itu dan harap pada pertolongan Tuhan. Pujian yang mengatakan, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Itu menjadi keyakinan bagi kita bahwa kita bisa membawa segala hidup kita kepada Tuhan dan Dia tidak menolaknya. Saudara, ada seorang dokter di Cina. Ketika dia diinjili oleh seorang temannya, tapi dokter ini tidak kunjung-kunjung atau tidak juga menjadi percaya. Sampai suatu ketika temannya ini merasa putus asa dan dia berkata kepada dokter ini, dia berkata bahwa kalau nanti kamu mendapati suatu persoalan berat, ingat, berdoalah kepada Yesus. Ketika teman dari dokter ini mengatakan begini, loh teman ini pergi. Dan bertahun-tahun kemudian, satu malam pintu rumah dokter ini berbunyi. Ya, diketuk. Dan dokter yang lagi tidur ini dia bangun dan dia buka pintu. Dan ketika dia buka pintu dia melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu. Dan anak kecil ini berkata, Pak dokter tolong saya, mama saya ini sakit demam, tolong saya mau obat, berikan saya obat. Dan dokter akhirnya bergegas ke kamarnya untuk mengambil obat dan memberikan kepada si anak kecil ini. Lalu anak ini berlari pulang menghilang dalam kegelapan malam. Ketika si dokter ini kembali dan masuk ke dalam kamarnya, dia melihat bahwa ternyata obat yang dia kasih tadi bukanlah obat, melainkan racun tikus yang ada bersamaan dengan obat yang di situ. Lalu dia bilang, wah, yang saya kasih adalah racun tikus dan ini bahaya. Jikalau anak ini pergi dan memberikan obat itu kepada mamanya minum, pasti mamanya mati. Lalu dia bingung bagaimana caranya untuk menghentikan anak ini. Dia tidak tahu anak ini tinggal di mana, namanya siapa. Dia tidak tahu, dia tidak kenal. Dan dalam keputusasaannya, akhirnya dia ingat kata temannya beberapa tahun yang lalu. Bahwa kalau kamu mengalami satu persoalan dan tidak bisa buat apa-apa, ingat berdoa dalam nama Yesus. Ketika itu dia berlutut dan dia berdoa. Dia berdoa, lalu ketika dia amin, beberapa saat kemudian pintu rumahnya berbunyi. Diketuk lagi dan dia bergegas pergi. Dia membuka pintunya dan ternyata anak kecil itu. Lalu anak itu menangis sejadi-jadinya. Dokter saya minta maaf. Tadi saya pegang obat ini, saya lari-lari di jalan, saya terantuk batu, saya jatuh dan obat ini pecah. Waktu dia dengar apa yang dikatakan oleh anak ini, dia kaget. Dan dia bilang syukur pada Tuhan. Dia lalu lari masuk ke dalam rumahnya. Dia kembali ke dalam kamarnya. Dan dia mengambil obat untuk memberikan kepada anaknya. Setelah anak itu pulang. Dia lalu berkata bahwa sungguh Tuhan itu ada. Dan sejak saat itu si dokter ini menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa seberapapun kita orang berdosa, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan menerima saudara. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan.
Itu hal yang pertama yang kita lihat, tindakan yang indah daripada si kusta ini.